Selamat malam. Malam hari ini agenda kita akan membahas PR mengenai limit dan turunan. Ya. Langsung aja Anda bisa lihat soalnya di halaman 7.12 ya, sama. Limit X mendekati 2 dengan fungsi X kuadrat plus 5X tambah 6. Nah, kalau limit itu kita masukkan aja gitu kan. Kita masukkan X-nya dengan yang mendekati berapa gitu kan. Nah, kalau mendekati 2 kita tinggal masukkan 2. Jadi X-nya semua kita ganti dengan 2. X kuadrat jadi 2X, 2 pangkat 2 ditambah 5X. X-nya jadi 2 ditambah 6. Nah, lalu 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 10 ditambah 6. Hasilnya 20. Ya. Hasilnya 20. Lalu nomor 2. Limit 3X mendekati 3 dengan fungsi 2X min 3 per X min 2. X-nya kita ganti 3 semua. Jadinya 2 kali 3, 6 dikurangin 3 per 3 kurangi 2, 1. 6 kurangi 3, 3 per 1, 3. Ini ya. Lalu berikutnya nomor 3. Limit X mendekati 0 dengan bersamaan X min 4 dibagi X kuadrat plus 1. Ya, sama caranya semua X diganti dengan 0. Ya, 0 kurangi 4 per 0 kuadrat tambah 1. Ya, 0 min 4 min 4. 0 kuadrat 0 ditambah 1, 1. Jadi min 4 per 1 sama dengan min 4. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nomor 1 sampai 3. Ya, oke. Sekarang nomor 4. Limit X mendekati tak terhingga. Masih agak bingung yang mana? Itu tinggal masukin aja kok. X-nya diganti 0 kok. Ya kan? Yang mana Mbak Kusnawati yang bingung? Anda sudah ngerjain belum PR-nya? Ya, itu cuma diganti 0 semua. Diganti ya, mendekati apa itu? Mendekati 0 diganti 0, mendekati 3 diganti 3. Untuk nomor 4 ini agak beda ya. Karena kalau mendekati tak terhingga itu harus dijabarin dulu ya. Nggak boleh langsung dimasukin. Soalnya kalau dimasukin nanti hasilnya tak terhingga, hasilnya 0. Ya, jadi kalau ini X-nya ini langsung kita ganti tak terhingga, nanti ketemunya 0. Ya, misalnya ini ya, kita coba dulu 5 kali tak terhingga kuadrat, nanti hasilnya tak terhingga kan, dikurangi 4 kali tak terhingga ditambah 3 per tak terhingga ditambah 1 tak terhingga. Nah, jadi atasnya tak terhingga ditambah dibagi tak terhingga bawahnya ketemunya 0. Nggak boleh ya. Makanya kalau ada soal seperti ini, kalau ketemunya 0 ya, harusnya dijabarin dulu. Caranya gimana? Caranya gini. Kita lihat di sini X yang paling besar kan X pangkat 2 ini. Artinya semua bilangan dibagi dengan X pangkat 2 ya, semua bilangan dibagi X pangkat 2. Oke, jadi yang pertama, jadi kan 5X kuadrat dibagi X kuadrat, jadi X kuadratnya sama X kuadratnya hilang, jadinya 5.
Oke, sekarang yang 4x. Nah, kalau 4x di per x kuadrat, x yang atas hilang kan, 4. Jadi tinggal 4 tok di per x. Ya, jadi x kuadratnya karena tadi untuk mengurangkan yang x yang atas jadinya tinggal x. Terus yang terakhir 3 per x kuadrat, karena yang angka 3 ini kan nggak ada x-nya kan, makanya tetap bawahnya jadi x kuadrat. Ini belum selesai. Terus suku yang bawahnya ini, nah ini kan x kuadrat dibagi x kuadrat 1 kan, tinggal 1 ditambah 1 per x kuadrat. Nah kalau ini baru bisa diselesaikan soalnya, dimasukin semua yang x ini diganti tak terhingga semua. Ya, x-nya diganti tak terhingga semua. 4 per tak terhingga nol ya. 3 dibagi tak terhingga kuadrat 0 juga sama. Terus bawahnya 1 dibagi tak terhingga 0. Terus 5 dikurangi 0 ditambah 5, 5. Ya kan? Dibagi 1 tambah 0, 1. 5 per 1 sama dengan 5. Jelas ya? Ini ya, nomor 4 ya. Ada pertanyaan nggak yang nomor 4? Nomor 4 jelas ya. Jadi kalau Anda menjumpai soal seperti ini, Anda harus dijabarkan dulu. 4 dibagi tak terhingga ya. Jadi x-nya itu sudah dibagi tak, x-nya ini ya diganti tak terhingga. Jadi 4 dibagi bilangan tak terhingga itu 0. Ya, bilangan tak terhingga itu kan gede banget kan. Jadi angka 4 dibagi bilangan yang gede banget itu hasilnya 0 ya. Ya, jadi intinya gini Mbak Suhardi, kalau Anda menjumpai soal seperti ini kan, tak terhingga, nanti Anda harus dijabarkan dulu, nggak bisa Anda langsung masukkan gitu loh. Soalnya kalau Anda langsung masukkan, nanti hasilnya 0 gitu loh. Makanya harus dijabarkan dulu. Terus nomor berikutnya nomor 5. Oke. Limit x mendekati tak terhingga dengan persamaan 3 dikurangi 1 per x kuadrat. Nah, kalau kayak gini nggak perlu di breakdown lagi, nggak perlu. Soalnya apa? Soalnya hasilnya nggak 0 ya. Jadi misalnya ini ya, x-nya ini kita langsung ganti dengan tak terhingga, itu bisa ketemu ya, hasilnya bukan 0 tapi 3. Makanya kalau ada soal seperti ini nggak perlu di breakdown lagi. Dia langsung dimasukkan aja. 3 tetap 3 ya, dikurangin 1 per tak terhingga kuadrat.
Nah, 1 dibagi tak terhingga kuadrat itu adalah 0. Ya, jadinya ketemunya 3, 0 sama dengan 3. Terus yang nomor 6, limit X mendekati 0 dengan persamaan X ditambah Y per X min Y. Nah, kalau ini sama ya, X-nya diganti dengan 0 semua. Ya, X-nya diganti 0, jadi 0 tambah Y per 0 min Y. Ya, plus Y per min Y itu sama dengan min 1 ya. Min 1. Y dibagi Y kan 1. Tapi karena baginya min, jadinya min 1. Itu plusnya jika dijabarkan tetap ditulis ya Pak. Oh ini sebetulnya nggak ditulis nggak apa-apa, cuman saya ngasih keterangan aja supaya Anda nggak bingung gitu kan. Jadi ini plus Y dibagi min Y ketemunya plus dibagi min kan min. Di min 1. Kalau nggak ditulis ya nggak apa-apa ya. Misalnya Y per min Y itu boleh. Lalu nomor 7, X mendekati 2. Jadi X-nya diganti 2 semua. Ya, X-nya diganti 2 semua. Ini di sini jadinya 4A ditambah 2B ditambah C. Terus loncat ke nomor 9. Nah, kalau nomor 9 ini juga nggak perlu dijabarkan lagi. Soalnya ketemunya bukan 0. Ya, ketemunya bukan 0. Makanya boleh. Oke, 2 pangkat tak terhingga itu jawabannya 0 ya. 0. Makanya terusnya jadinya 6 per 3 itu sama dengan 2. Dan 6 dibagi 3 kan 2. Terus nomor 8, limit X mendekati tak terhingga. Nah, kalau ini Anda masukkan, nanti jawabannya pasti 0. Ya, karena tak terhingga dibagi tak terhingga itu kan 0. Jadi tidak boleh ya. Sebentar. Kok itu jawabannya 0 ya? Saya salah ya. Nomor 8 itu jawabannya 0 ya.
Oke, jadi kalau menjumpai soal kemudian dengan apa bentuk seperti ini ya, eh, kuadrat, maksudnya bentuk bentuk kuadrat dibagi bentuk kuadrat seperti ini. Jadi untuk nomor 4 dan 8 itu kan kalau Anda perhatikan tuh kan bentuknya hampir sama kan. Bentuknya ada kuadrat dibagi kuadrat gitu kan. Nah, kalau seperti itu Anda harus jabarkan dulu ya. Meskipun hasilnya tadi kan saya bilang kalau ini dimasukkan 0 itu nggak bisa gitu ya. Jadi bukan karena itu, tapi karena kita lihat lihat bentuknya aja ya. Kalau bentuknya per gitu ya, bentuknya per, kemudian dalam bentuk kuadrat gitu kan, pangkat 2 atau pangkat 3, pangkat 4, Anda harus jabarkan dulu. Oke, kalau seperti ini kita lihat di sini pangkat terbesar adalah pangkat 4. Makanya semua dibagi X pangkat 4. Oh ya, itu bukan angka 2 Mbak, itu Q ya. Ya, itu Q, memang Q bukan angka 2. Oke, jadi ini kalau yang depan ini kita bagi per X per 4, jadinya AX per X pangkat 4 ditambah P per X pangkat 4, kemudian dibagi, nah B-nya ini kan kalau di per X4 habis berarti, makanya ditulis B aja ya, terus kemudian dikurangin Q per X pangkat 4. Nah setelah itu X-nya diganti dengan tak terhingga semua, di A dikali tak terhingga kan A, dibagi tak terhingga dibagi tak terhingga itu 0 ya, ini 0, terus yang ini juga 0 ya, dibagi B per 0, ketemunya 0. Di limit X mendekati tak terhingga dengan fungsi itu adalah 0. Terus nomor 10, limit X mendekati A dengan persamaan AX ditambah 5 per X. Nah kalau kayak gini, X-nya kita tinggal ganti A semua. Jadinya A kali A ditambah 5 per A kali A pangkat 2 ditambah 5 per A. Nah, lalu kita ini tersederhanakan ya. Jadi A pangkat 2 dibagi A itu tinggal A ya. Terus 5 per A jadinya 5 dibagi A jadinya 5 per A. Jadi limit X mendekati A dengan persamaan AX ditambah 5 per X itu adalah 5 ditambah 5 per A. Oke, untuk limit sebetulnya Anda tinggal masukin aja ya.
Oke, sebelum ke latihan kita selesaikan dulu PR ya. PR-nya selesaikan dulu, latihannya nanti. Untuk rumus limit itu yang ini ya, rumus limit itu nggak ada. Rumus turunan atau rumus limit. Kalau limit kan nggak ada rumusnya kan. Soalnya kita hanya masukin aja. Nah, kalau turunan ya sama ya, boleh pakai rumus di modul, boleh. Yang saya ajari itu juga yang berasal dari modul kok. Ya, yang saya ajari kemarin juga diambil dari modul. Ya, sama aja. Oke, kalau nomor 1, 2, 3 jelas ya. 1, 2, 3 jelas ya. Perlu dibahas nggak 1, 2, 3? Oh, sudah dibahas juga kok 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya Y sama dengan X, oh ini saya salah ini ya. Y sama dengan X pangkat min 2, harusnya ini min 2 ya, bukan 2 tok. Ya, karena kan min 2-nya dipindah ke bawah, jadinya min 2X ya. Bukan 2X tapi min 2X. Terus nomor 2 ketemunya min 2. Nomor 3 ketemunya 2X min 3. Nah, untuk nomor 4 itu ada rumus kan. Tapi di modul 2X Pak, yang mana 2X? Oh ya itu, apa soal saya yang salah ya? Sebentar. Oh ya, soal saya yang salah berarti. Itu bukan X pangkat min 2 ya, tapi X pangkat 2. Oke, kalau X pangkat 2, jawabannya turunan dari Y sama dengan 2X. Oke, itu bukan min X pangkat min 2 itu, tapi X pangkat 2. Ya, kalau X pangkat 2 ya betul, jawabannya 2X. Kalau X pangkat min 2 baru min 2X. Oke, saya jelaskan yang nomor 4. Ya, yang nomor 4 itu kalau Anda menjumpai persamaan, terus persamaannya bentuknya gini ya. Jadi ada pernya, itu artinya kalau Anda disuruh cari turunan, itu harus pakai rumus. Nah, rumusnya apa? Rumusnya gini, U kali turunan U dikalikan V dikurangin U dikalikan turunan V. Jadi U itu yang atas, V itu yang bawah. Jadi ini U, ini V. Terus berarti turunan U ya kan? Turunan U berarti turunan 1 itu 0. Dikali V, V-nya X min 1. Dikurangin 1 dikalikan turunan V.
dibagi V pangkat 2. Ya, rumusnya seperti ini. Nah, turunan U kan 0 dikalikan V. V-nya X min 1. Lalu dikurangin U. U-nya 1. Dikalikan V turunan V. Turunan V kan 1. Lalu dibagi, ya, diper V kuadrat. V-nya kan X min 1. Ya. X min 1 kuadrat itu adalah X kuadrat min 2X plus 1. Saya kasih tahu rumus lagi aja. Jadi kalau V kuadrat itu rumusnya gini ya. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Maksudnya gini, misalnya V-nya itu X min 1 gitu ya. Misalnya V-nya X min 1. Jadi kita anggap X yang depan ini adalah A. Lalu B-nya adalah 1. Oke. Nah ini kan rumusnya A kuadrat berarti X kuadrat kan. X kuadrat ditambah 2AB. 2 kalikan X kalikan min 1. Berarti min berapa? Min 2X kan. Min 2X ditambah B kuadrat. B-nya kan min 1. Min 1 kali min 1, 1. Jadi X min 2 kuadrat itu kalau pakai rumus ketemunya X kuadrat min 2X plus 1. Ya sama ini min 2X plus 1. Kalau Anda males pakai rumus, Anda boleh dihitung manual ya. Terserah, mau boleh pakai rumus boleh, pakai manual boleh. Jadi kalau pakai manual Anda ngitung satu-satu. Ya, X-nya dikalikan X. Lalu ditambah X kalikan min 1. Lalu ditambah min 1 kalikan X. Lalu ditambah min 1 kalikan min 1. Jadi boleh, silakan Anda mau pakai rumus boleh. Kalau pakai rumus yang ini kan. Kalau mau dihitung satu-satu ya boleh. Terus yang nomor 5 ya. Nah, nomor 5 itu kan sama. Bentuknya kayak nomor 4 ya, pembagian. Makanya pakai rumus yang ini tadi. Turunan U kalikan V dikurangin U dikali turunan V1 dikali turunan V dibagi V kuadrat. Ya kan? Jadi U yang atas, V yang bawah. Untuk bentuk yang ini per ini ngerti gak?